Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang berbudaya, maka yang pertama sekali adalah kita menyambut tamu kita pemulia jamin. Kenapa? Karena memang memuliakan tamu itu adalah sunnah. Bagaimana kita bisa memuliakan tamu-tamu kita? Berhusnuzon kepada tamu-tamu kita. Mudah-mudahan tamu-tamu ini akan membawa keberkahan bagi kota Banda Aceh. Karena kalau kita memuliakan tamu, misalnya kita di rumah kita, itu jangan sedih kalau datang tamu. Kenapa? Tamu itu, kata Rasulullah, dia itu membawa keberkahan dan mengambil mudarat yang ada di rumah-rumah kita. Jadi kalau ada datang tamu, terima dia, kasih makan yang banyak, kasih makan yang enak, layani dengan baik, insya Allah. Tapi tamu juga harus ngerti, jangan tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan Allah berkahi haraplah dakwah kita, Allah berkahi sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu menghidupkan ihya'us sunnah, ai ittiba'us sunnah. Kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asbab kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang persiapan PON ya dalam bingkai syariat Islam. Telah hadir bersama kita narasumber Ustaz Ridwan, Kepala Dinas Syariat Banda Aceh, Islam Banda Aceh. Sebentar lagi kita akan sama-sama dialog membahas tentang persiapan PON, dan mudah-mudahan PON kali ini sesuai dengan bingkai syariat Islam, sesuai apa yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam, karena ini adalah kota syariat. Mari sama-sama kita akan membahas, kita akan duduk bersama, saling sharing, saling curhat tentang mengenai persiapan PON, dan insya Allah akan dibuka di tanggal 8 September ya, 8 September 2024. Insya Allah PON akan dilaksanakan di Aceh dan Medan, dan mudah-mudahan PON kali ini terlaksana berkat kekompakan kita bersama, dan mudah-mudahan PON ini terlaksana dalam bingkai syariat Islam. Baik, mari sama-sama kita akan mendengar dari narasumber kita, Ustaz Ridwan sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh, dan beliau sangat semangat untuk membahas ini, karena memang terjadinya di kota Banda Aceh. Pertandingan-pertandingan itu mayoritas semuanya terkumpul di Banda Aceh, hanya sedikit yang keluar ya. Jadi di Banda Aceh ini mungkin hampir 80%. Berapa persen kira-kira pertandingan yang ada di Banda Aceh? Setengah-setengah sama Medan. Ya, setengah-setengah sama Medan. Tapi maksudnya ada yang di Kota Cane, ada yang di Takengon, lomba kuda. Jadi 40% lebih itu diadakan di Banda Aceh. Baik, mari sama-sama kita akan mendengarkan ya narasumber kita Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti kita bisa sharing ya, sharing, bisa berdialog bagaimana PON yang akan terlaksana nanti bisa berjalan dalam bingkai syariat. Kepada Al-Mukarram guru kita bersama Ustaz Ridwan, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfudha. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Ustaz Jul Arafah yang selalu bersama kita, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan beliau, kita semua yang hadir pada acara ini, Allah berkahi hidupnya, Allah selamatkan imannya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Salawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat luar biasa yang pernah Allah tampilkan di muka bumi ini. Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling sehat. Seumur hidupnya baru 2 kali sakit. Sakit waktu peperangan, satu lagi sakit waktu mau meninggal dunia. Bapak, hari ini kira-kira ada berapa kali sakit? Saya berapa kali sakit? Oh, kalah Nabi ya. Nabi sakit seumur hidup 2 kali. Kita belum lagi mati, udah 100 kali sakit. Berapa kali masuk rumah sakit. Kenapa Nabi Muhammad sehat? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang menjaga kesehatannya. Dan salah satunya adalah dia orang yang selalu berolahraga. Jadi Nabi Muhammad itu punya kendaraan juga seperti kita. Kita punya mobil, punya motor, ya, ada pesawat juga, ada bus. Tapi Nabi Muhammad lebih banyak berjalan kaki daripada mengendarai onta. Sehingga otot-ototnya itu keras. Bahkan Nabi Muhammad itu badannya itu, perutnya itu six pack. Nah, kalau kita one pack, satu bulat gitu kan. Nabi Muhammad bagus sekali badannya. Kami utak-utak karena malu juga kan. Utak-utak kok gendut kan. Seharusnya utak juga harus langsing seperti itu. Oleh sebab itu kita mendukung PON. PON ini kita dukung, Pekan Olahraga Nasional. Kenapa kita dukung PON ini? Karena di dalam Maqasid Al-Khamsah ada juga namanya Hibdun Nafs, menjaga jiwa, menjaga kesehatan, agar tingkat kematian itu, ya walaupun mati itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diakhiri, tidak bisa diawalkan. Tapi usaha kita untuk menunggu mati sehat itu penting. Misalnya kita meninggal usia 50 tahun, dari 3 tahun dah sakit, ini kan musibah juga. Tapi kalau kita misalnya meninggalnya usia 60 tahun, dari 1 sampai 60 lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, itu lebih baik. Nasi umur 70, tapi dari mulai 40 batuk sampai umur 70 karena merokok. Nah, jadi menjaga kesehatan sangat penting. Maka kita dukung PON ini, hidup nafs. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sehingga tingkat kematian kita itu tinggi. Di Indonesia ini kan masih rendah tingkat kematian, masih terlalu tinggi tingkat kematiannya. Kalau di Amerika, di Jerman itu kan orang-orang tua itu banyak.
Di Indonesia payah cari orang tua umur 150 tu payah, 100 tahun tu payah. 40 tahun aja udah mulai goyang. 50 tahun dah metik. Anda pakai ego ya, gantung ego metik. Kenapa? Karena nggak sehat. Bahaya kali nggak sehat tu. Maka kita pandang PON ini sebagai upaya pemerintah untuk menyehatkan bangsa dan negara ini. Ini yang pertama kita ambil dulu, bahwa PON adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan fisik. Sehingga dengan banyaknya berolahraga, meningkatnya minat masyarakat berolahraga, masyarakat yang bergerak, maka insya-Allah penyakit akan kurang. Pak, kenapa kita sakit? Karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Tadi kita baru minum kopi sana, makan sarapan. Ini ada kopi lagi sini. Sebentar lagi makan siang lagi. Habis itu makan mie, makan lontong. Nanti malam makan lagi. Kerjanya sih makan aja. Habis itu ada orang meninggal, makan lagi. Ada orang kahwin, makan lagi. Kapan kita akan makan? Makanya terlalu banyak hak, lupa kepada kewajiban. Apa kewajiban? Kewajiban kita bergerak. Jadi ada hak, ada kewajiban. Nah, kita ini alhamdulillah diberikan Allah hak, mudah-mudahan bisa menunaikan kewajiban. Kalau antara hak dan kewajiban seimbang, insya-Allah badan sehat. Tadi disampaikan oleh pemateri kita bagaimana solat subuh itu luar biasa. Kenapa? Karena hak kita tidur, tapi kewajiban kita solat subuh. Dan solat subuh itu mendapatkan fadilah dan hikmah yang luar biasa. Maka kita dukung PON ini sebagai sarana, sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat, mengikut sertakan masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dukung PON kenapa? Karena kita ingin berdakwah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dan orang-orang yang mau menyeru kepada kebaikan, ambil bagian dalam urusan ini, dan mau mencegah kepada kemungkaran, Allah janji kepada mereka, wa ulaika humul muflihun. Mereka akan diberikan keberuntungan, kesuksesan. Apa yang mau kita dakwakan? Banda Aceh sebagai pusat kota provinsi, sebagai ibu kota provinsi, dan kita ada semboyan kita yang dari zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Pemulia Jamek, adat kedanya. Inilah saatnya kita mempraktekkan kepada masyarakat luas bahwa orang Banda Aceh itu, orang Islam itu memang pemulia Jamek. Dan itu adat kita, adat katanya. Mohon maaf ya kalau kita datang ke rumah orang Aceh, kalau dia hidangkan makanan yang banyak, itu jangan dimakan semua. Saya pertama-tama ke Iwan Aceh, saya tak tahu. Ipudu mano, si mano, lupa juga habis. Rupa-rupanya di belakang ada lagi. Pemulia Jamek, dan Malay Jamek, kau mangap pudu le. Jamek tahu juga jangan Jamek kayak pudu kau mangap cakap habis. Kita tahu juga bahawa ini orang punya rumah ini memuliakan kita, tapi di belakang belum tentu ada. Ini orang Aceh memuliakan tamu, maka kita muliakan tamu-tamu kita. Dan kita berharap juga kepada tamu-tamu kita yang sudah kita muliakan, jangan pula dipijak kepala kita. Jadi ini macam kaum Muhajirin dan Ansor. Bagaimana orang Muhajirin datang ke Madinah disambut dengan orang Ansor dengan luar biasa, bahkan harta pun dibagi dua, istri pun kalau mau juga diceraikan, dibagikan kepada orang Muhajirin. Ini bagaimana kita Banda Aceh ini menyambut saudara-saudara kita dari Irian kemarin. Saya ke bandara, saya lihat Pak Gubernur menyambut kontingen dari Irian. Luar biasa. Papua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang berbudaya, maka yang pertama sekali adalah kita menyambut tamu kita, pemulia Jamek. Nah, kenapa? Karena memang memuliakan tamu itu adalah sunnah. Bagaimana kita bisa memuliakan tamu-tamu kita?
berhusnuzon kepada tamu-tamu kita. Mudah-mudahan tamu-tamu ini akan membawa keberkahan bagi Kota Banda Aceh. Karena kalau kita memuliakan tamu, misalnya kita di rumah kita, itu jangan sedih kalau datang tamu. Kenapa? Tamu itu, kata Rasulullah, dia itu membawa keberkahan dan mengambil mudarat yang ada di rumah-rumah kita. Jadi kalau ada datang tamu, terima dia, kasih makan yang banyak, kasih makan yang enak, layani dengan baik, insya Allah. Tapi tamu juga harus ngerti, jangan tiap hari. Ya, tak menjamin itu orang ya. Benar bantu luhu bijalok, ya, tidak betul juga. Jadi memang harus seimbang ya. Nah, maka mari kita sambut tamu-tamu kita dengan wajah yang indah. Kami pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Yang pertama sekali kita serukan agar masyarakat Kota Banda Aceh dapat menerima tamu dengan baik. Jadi pemulia Jamek, adat Getanyo itu kita kuatkan. Kemudian kepada pengurus masjid kita harapkan agar dapat menjaga fasilitas ibadah seperti sajadahnya yang bersih, hijab Jamek dari negara-negara lain. Kalau Aceh yang melaksanakan syariat Islam, tapi karpetnya udah 7 tahun tak ada di waktu dia sujud batuk dia. Waktu ke toilet nggak perlu tanya di mana toilet, cukup mengaktifkan hidung aja, sana toilet. Tapi sekarang alhamdulillah Banda Aceh nggak begitu lagi. Kalau mau cari toilet payah tanya di mana tandas, di mana toilet. Kalau dulu nggak payah, cukup. Apalagi musim jengkol sama musim peti, nya lewat mempayu jinan toilet nya. Itu dia. Sekarang alhamdulillah Banda Aceh udah bagi masjid-masjid kita 80% sudah makmur, alhamdulillah. Kami sudah survei, ada 80% masjid-masjid kita sudah makmur, termasuk masjid Ustaz Jul, masjid Al-Falah itu sudah makmur, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah kita himbau pada masyarakat, kemudian memberikan informasi, misalnya tanya di mana venue ini, di sana Pak, kita tunjuk. Memang orang Aceh zaman menyogah assalamualaikum yang mandum bere. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana rumah Pak Kecil? Langsung diantar. Tapi punya assalamualaikum, ya Pak bekasi kan awak tamu-tamu. Kalau enggak assalamualaikum, dibayar. Mana rumah Pak Kecil? Rumah Pak Kecil itu udah sini naik ke Gunung Selawah ya. Itu dia. Tapi itu jangan, jangan. Masyarakat Kota Banda Aceh masyarakat yang ramah. Kemudian fasilitas ibadah seperti telkom disiapkan, kemudian sajadahnya yang baik, bila perlu ada kain sarung, sehingga saudara-saudara kita yang tak sempat ambil kain untuk solat dari berolahraga, maka bisa difasilitasi oleh masjid-masjid bersangkutan. Saya yakin bapak-bapak semua adalah pengurus-pengurus masjid. Marilah kita jadikan masjid kita sebagai masjid yang menyenangkan bagi tamu-tamu kita, khususnya saudara-saudara kita yang beragama Islam. Ya, jadi mereka mau sholat, sholatnya di sini enak, masjid Haji Kecil Lemi, silakan, bersih, bagus, ya, masjid raya bersih, bagus, masjid Oman, insyaallah. Jadi semua masjid kita harapkan dapat menyiapkan fasilitas peribadatan yang baik. Kemudian juga, ini yang paling penting seruan kita kepada pelaksana olahraga juga PON. Saya kira hari ini hadir juga ya. Apa itu? Hentikan semua aktivitas ketika waktu sholat masuk. Yang penting jangan di situ azan zuhur, di situ main bola. Di situ azan asar, di situ main badminton. Jadi setiap waktu sholat masuk waktu sholat, maka hendaklah semua aktivitas dihentikan. Ya, semuanya melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat. Itu kita himbau kepada pengunjung PON, pelaksana PON, peserta PON, agar dapat menghargai waktu-waktu sholat, terutama maghrib dan Jumat. Rumah Jumat anda bilang, ya, berapa? Saya di depan kalau lagi Jumat memang, saya di depan akan bubarkan dengan sajul dua kami. Ini harus diperhatikan. Kemudian tidak ada unsur-unsur syirik dalam olahraga. Anak yang memang sajian-sajian, tidak ada olahraga, tidak ada mistik sana.
olahraga aja, main bola aja, lari aja, karate aja, nggak usah pakai. Nggak usah gara-gara mau supaya jangan hujan cari pawang hujan. Yang anehnya di waktu pawang hujan datang, situ pula hujan dulu. Allah mau tunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang berhak. Jadi jangan. Dan itu menyakiti hati kita. Kenapa? Saudara-saudara kita butuh air hujan, kita pula mau kata, ya Allah jangan turunkan hujan, jangan turunkan hujan. Kawan kita perlu air, itu longa. Hana ini datangannya bau je. Gimana nih? Persaudaraan itu di mana? Pertama akidah kita rusak, yang kedua rasa persaudaraan kita itu di mana? Nah, itu dia. Mudah-mudahan kita berapresiasi kepada gubernur kita, luar biasa, cepat tanggap, langsung diminta klarifikasi, langsung diantarkan pulang ke kampung halamannya, bisa beraktivitas di sana. Ini silakan, ini yang pagi-pagi saja terserah ya. Jadi itu jangan ada unsur-unsur syirik. Nah, yang berikutnya yang paling penting, ini butuh dukungan kita semua. Apa tuh? Marilah kita berpakaian yang muslimah secara sempurna. Kami dari pemerintah Kota Banda Aceh atas perintah Bapak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, itu sudah mengeluarkan surat himbauan agar seluruh masyarakat Kota Banda Aceh khususnya untuk dapat mengenakan pakaian muslimah yang sempurna. Ada 4 himbauan kita. Yang pertama, semua aktivitas orang Islam yang ada di Kota Banda Aceh itu wajib menggunakan busana muslimah, yaitu menutup aurat dengan sempurna. Olahraga, jematok, jalan kaki, jualan, apapun aktivitasnya harus memakai pakaian muslimah yang sempurna, tidak menggambarkan bentuk tubuh dan tidak sempit. Ini yang kita serukan. Kemudian semua pemimpin instansi pemerintah, lembaga pendidikan, instansi swasta dan lainnya dimintakan untuk membudayakan pakaian muslimah di lingkungannya masing-masing. Jadi termasuk bapak-bapak yang dari kampung kecil, Pak Imam, yang masing-masing tolong kita tertibkan pakaian anak-anak kita. Bagaimana nanti kita katakan kepada orang luar, tidak boleh begitu di Aceh, pakaian harus menutup aurat, dibegal yang luar. Mana orang kau akan lagi, anak le baik. Warah hanya, tidak bisa begitu. Kita harus menjadi contoh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita budayakan pakaian muslimah ini. Kemudian perintah berikutnya kepada Satpol PP dan WH, Muhtasib Kampung Kota Banda Aceh, Gecik dan petugas-petugas keamanan dimintakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini barangkali ambil bagian kita semua. Jangan begini Pak, nanti ada orang ketika orang nggak pakai baju muslimah, dia rekam, habis itu dia masukkan ke medsos, dia bilang, lihatlah. Padahal kalau dia datang aja, kau salah. Kenapa begini pakaian? Minta tolong ya, ini Aceh, pakai baju yang sempurna. Kau deh, jangan perlu foto, pegangan, belum cewek nanti. Padahal dia udah ada cewek. Kau deh, jangan foto kirim. Mana kepala dinas Islam? Ini Pak contoh, misalnya rumah kita terbakar kecil, ambil foto. Wahai kepala pemadam kebakaran, di mana Bapak? Kok rumah saya kebakar? Kenapa nggak siram? Ambil dulu air, siram dulu, baru lapor. Jadi mari kita wa'alakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi itu. Jadi mari kita menjelang PON ini kita periksa keluarga kita dulu, karena orang luar biasanya nengok-nengok kita. Biasanya dari Jakarta semuanya pakai jilbab rapi.
turun ke bandara baru tengok sama hanya pakai lari. Jadi dia melihat kita. Kalau kita baik, maka mereka akan baik. Maka oleh sebab itu saya mengimbau kepada kita semua, ini himbauan wali kota juga. Bapak PJ kita sangat concern masalah ini, menyerukan kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan seluruh pengunjung, mari kita jaga jati diri warga Kota Banda Aceh itu, yaitu memakai pakaian muslim-muslimah yang sempurna. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, kita berharap juga agar perilaku jujur harus kita tunjukkan kepada masyarakat kita. Apa tuh? Jualan, tukang beca, yang mentang-mentang yang metro, yang biasanya 10.000 bikin 50 Pancasila mah. Pancasila. Jangan kue di kedai-kedai kopi, kalau memang biasanya 5.000 ya 5.000. Kalau 10.000 ya 10.000. Jangan mentang-mentang tamu tanya lu dari mana, Pak? Dari Irian. 20.000. Kalau ada mana? Banda Aceh 5.000. Nah, bisa itu. Harus sama, adil. Ya, ini kita akan memberikan contoh kepada masyarakat luar betapa kita ini adalah masyarakat yang baik. Kita terkesan dengan olahraga bola di kota. Bagaimana banyak orang bisa masuk Islam gara-gara mereka melihat Qatar itu seperti apa. Stadionnya luar biasa, tamu-tamunya disambut dengan baik, perilaku masyarakatnya sangat humanis, sehingga orang merasa tertarik untuk masuk agama Islam dan mempelajari Islam dan masuk Islam dengan hidayah Allah. Apakah kita Aceh bisa seperti itu? Jangan kita seperti orang mancing, yang kita pancing ikan ternyata bukan ikan yang dapat, tapi kita pula yang dilarikan oleh ikan. Mbak kali dagur, jadi mati tak kau ya. Hai, tadi kau ikut nak, hai, tadi ikut engkau. Jangan ikan ada ikut sama kita, jangan kita ikut ikan. Jadi mudah-mudahan nih takut minkum ini dapat kita terus pertahankan. Kenapa? Pak, karena olahraga ini salah satu fungsi lainnya adalah mempersatukan bangsa. Jangan pula gara-gara olahraga kita berkelahi. Memang tak sedikit juga gara-gara main bola berkelahi antara kelompok ini kelompok sana, tak boleh. Olahraga pemersatu bangsa. Olahraga bukan tempat menyebabkan timbulnya bibit permusuhan, pukul memukul, bunuh membunuh. Olahraga bola kaki bisa berubah menjadi olahraga karate. Iya, kau udah bola karate gulat ya. Jangan olahraga bola jadi karate, jadi taekwondo. Olahraga taekwondo bisa jadi main bola. Dan kita bersyukur PON kali ini dibagi dua. Satu di Aceh, satu lagi di Sumut. Yang pakai baju yang baik-baik ada di Aceh. Yang tak pakai baju Medan. Jadi yang suka nggak pakai baju pergi sana. Yang galak-galak, sopan-sopan, bagus-bagus, pergi ke Aceh. Bukan berarti orang Medan begitu, tidak. Tapi olahraganya sudah dipindahkan ke Medan, sebagian di Aceh, sebagian. Cocok. Lain kali memang begitu. Yang kira-kira bertentangan dengan adat istiadat masyarakat kita, baiknya tidak dilakukan di tempat kita. Kalaupun dilakukan harus di tempat yang tertutup dengan penonton yang khusus. Misalnya senam lantai, urinau. Yang nonton urinau juri urinau. Mak agak payah baju. Kenapa payah? Pindah beda gitu. Berenang. Kibang berenang pakai terkul. Mungkin sih kakak pindah berenang gitu. Yang laga-laga itu. Jadi itu yang mungkin perlu kita perkuat. Mudah-mudahan Banda Aceh sebagai tuan rumah, khususnya ibu kota provinsi Aceh, kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah yang baik, sebagai ansor yang baik. Karena dalam pariwisata pun dua hal itu, ada muhajirin, ada ansor. Apa tugas ansor? Memfasilitasi orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin apa tugasnya? Menghormati yang ansor ini. Ya rumahnya ini namanya Juli. Ya.
Jadi yang datang menghormati yang menerima memuliakan yang datang. Saya kira kalau kita memuliakan orang, orang pun akan memuliakan kita. Maka raihlah kemuliaan dengan cara saling memuliakan. Saya kira ini, saya pun habis ini ada manasik haji di Masjid Al-Badar. Nanti mungkin kita ada tanya jawab, dialog. Nanti setelah itu saya akan pergi ke sana. Terima kasih. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, luar biasa. Guru kita bersama Ustaz Ridwan sebagai Kepala Dinas Syiar Islam Kota Mada Banda Aceh yang telah banyak menyampaikan tentang persiapan PON, apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah. Yang pertama, beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal akhir fayukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya. Tapi kata beliau, tamunya misalnya lama 3 hari. Makanya tamu itu 3 hari loh datang ke rumah. Itu servis ya, kita servis 3 hari lamanya. Kalau sudah 4 hari itu sudah bisa minta uang kos, uang makan. 3 hari ya. Man barang siapa, man kana yu'minu billah wa mil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan alhamdulillah kita menjadi tuan rumah ya. Tunjukkanlah bahwa kita itu tuan rumah, muliakan tamu dengan akhlak yang mulia. Nah, ini tugas kita bersama ya, yang mendengar dimanapun ya, tolong nanti ketika tamu datang, muliakanlah tamu. Nah, biar nanti mereka ada pelajaran selama tinggal di Banda Aceh, selama bertanding di Banda Aceh, mereka bisa melihat begitu luar biasa akhlak orang-orang Aceh ya, begitu luar biasa akhlak masyarakat Aceh sebagai kota syariat, apalagi Banda Aceh, ibu kota Aceh. Itu nampak. Ini harus kita viralkan nih. Memuliakan tamu, adat getanyo. Adat getanyo. Maka itu beliau mengatakan semua masyarakat Aceh bersiap-siap untuk menerima tamu dengan akhlak yang mulia, sopan santun, semuanya kita tampakkan semuanya, karena orang Aceh orang-orang beriman semuanya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan selama PON ini terjadi ya, terlaksana, tolong hormati panggilan Allah, hormati panggilan Allah. Tak kala muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya. Allah lebih besar, maha besar, Allah maha besar. Tiada lagi yang dibesarkan saat itu hanya kecuali Allah. Kesibukan kecuali kesibukan menghadap Allah. Jadi bola tinggalkan, semua tinggalkan sekejap. Jangan tinggalkan duduk, tapi sholat. Ada orang waktu azan duduk, tiba-tiba nanti udah azan asar, pertandingan belum selesai, kapan dia sholat? Jangan sampai pertandingan ini, PON ini membuat kita menjadi kafir. Tak boleh ya, tidak boleh. Makanya itu ketika azan ya, berhenti semua aktivitas. Nggak lama kok, cuma 3 menit atau 5 menit. Kemudian dilanjutkan lagi. Kalau mereka hanya duduk, tidak melaksanakan sholat, itu bahaya. Bahaya. Tiba-tiba nanti masuk maghrib, masuk asar. Tadi zuhur dia berhenti hanya duduk, enggak sholat. Tiba-tiba azan asar, ini nggak boleh, karena dia bukan dalam perjalanan, betul? Dia kan nggak ada perjalanan. Makanya, insya Allah, ya, Kota Madya Banda Aceh melalui syariat Islam Banda Aceh sudah siap terus memberitahukan kepada masyarakat. Yang pertama, kita muliakan tamu kita. Kemudian azan, henti semuanya. Kemudian pakaian yang baik. Dan kita jangan lupa andil dalam berdakwah. Tampakkan bahwa masyarakat Aceh ini orang-orang dakwah. Ada masalah langsung ditegur. Izin, mohon maaf. Tangannya jangan lupa ya. Jangan 1, 2 gini. Izin, mohon maaf. Ya 5.
Ya, izin Pak, mohon maaf Pak, di sini syariat Islam, mohon ditutup auratnya. Nah, ini banyak saya lihat. Ya, celana pendek. Waduh, saya sudah berkoar-koar itu di mana-mana tentang celana pendek. Bahkan celana pendek itu seperti sempak dipakainya, ketat sekali. Kok ini mending sampai kemari ya sikit ya. Ini enggak, nampak ke sempak dipakai. Lari dah. Sayang mata kita, sayang yang melihat, ya enggak? Kalau enggak dilihat mubazir ya. Sayang yang melihatnya. Astagfirullahaladzim. Sekali melihat rahmat, dua kali dosa. Ketika melihat pertama, astagfirullahaladzim, ya kan? Berpaling. Kemudian lihat yang kedua, dosa. Yang pertama itu rahmat, yang kedua dosa. Maka itu alhamdulillah ya. Sebentar lagi jam 8 nanti, jam berapa kita pembukaan? Tanggal 8 September ya, tanggal 9 Senin tanggal 8 ya, mudah-mudahan insyaallah ya, alhamdulillah ya. Baik, yang bahasa Arab olahraga itu apa? Ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu namanya olahraga. Makanya orang beriman yang sehat lebih baik daripada orang beriman yang sakit. Ya, ini makanya kita mudah-mudahan PON ini insya Allah berjalan dengan baik, tanpa narkoba, tanpa doping. Ini harus kita galakkan ya. Semua yang bermain olahraga di Aceh tanpa narkoba, tanpa doping. Ini sangat ngeri ini kita lihat nih. Jadi kita usahakan bagaimana semua pertandingan ya harus no narkoba, no drug. Tidak ada doping, ini bahaya. Nah, ini harus kita tegakkan karena doping itu sangat berbahaya. Maka itu mudah-mudahan insya Allah apa yang kita musyawarahkan, kita sharing ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengar untuk kesuksesan PON tahun ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan ditanya. Dari audiens silakan. Yang pertama ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Ridwan yang dimuliakan Allah, pagi ini sangat baik talk show hari ini di mengenai PON ya. Jadi sosialisasi yang diberikan oleh Pak PJ Wali Kota terkait dengan himbauan-himbauan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu sangat baik. Tentunya kerja keras ini tidak bisa kita sendiri, Pak. Dan di masing-masing cabur itu, Pak, ada namanya LO, liaison officer, atau narahubung lah bahasa kita. Kita bisa sounding ke mereka, diberikan sedikit beban supaya menyampaikan himbauan-himbauan kita terkait dengan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Kalau kita berharap daripada Pemprov atau cabur itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi narahubung itulah tugasnya itu, Pak. Di samping menunjukkan bahwasanya keistimewaan Aceh, di mana tempat wisata dan lain-lainnya, tentunya dari yang tadi poin-poin itu bisa disampaikan, Pak. Itu harapan kami, Pak. Tapi ini juga jadi sedikit kritikan buat Ustaz Zul. Jadi bukan berarti yang diberikan juga itu yang nakal juga, Ustaz. Iya. Jadi kebetulan cabur ada beberapa cabur, termasuk cabur bulu tangkis yang saya geluti itu. Kebetulan venue-nya yang di Banda Aceh ini nggak punya, Pak. Jadi kita butuhnya itu 6 lapangan. Sementara Banda Aceh itu baru siapkan 4 lapangan. Di Medan 16 lapangan loh, Pak. Bulu tangkisnya. Jadi kita ke sana. Tentunya kita di Aceh, saya sebagai manajer tim juga udah sampaikan pada atlet itu memang tetap, Pak, kita pakai menutup aurat dengan sempurna, Pak. Saya jamin, Pak. Saya tanggung jawab untuk Aceh, Pak. Bulu tangkis, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan, garansi saya, Pak. Karena terus terang, Pak, yang dakwah-dakwah yang Ustaz sampaikan kepada saya pribadi, saya akan terapkan terus, Pak. Jadi atlet itu sebelum melakukan aktivitas wajib itu namanya 5 waktu menjaga, Pak. Itu dia, Pak. Itu harga mati buat saya, Pak. Jadi seperti itu mungkin himbauan kami, Pak, kepada Bapak selaku di Kepala Dinas Syariat Islam itu, Pak. Tolong difasilitasi, diberitahukan pada narahubung yang LO itu, Pak, di setiap cabur yang mereka memegang provinsi, Pak.
provinsi, Pak. Demikian dari saya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, luar biasa ya dari Ustadz Weli. Beliau manajer daripada bulu tangkis, beliau pun berdakwah di manajer ini. Karena dalam surah Al-Fusilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah perankan kita, siapapun kita profesinya, manajer kah, ketua kah, kepala staf, anggota, kepala dinas, tugas kita mengajak anggota-anggota kita, kawan-kawan kita untuk taat sujud kepada Allah. Mungkin insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Ridwan. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa. Ustaz Jo, Ustaz Pak Edi. Inilah yang kita harapkan tadi, wal takum minkum tadi. Tidaklah ada di antara kamu yang mau menyeru. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kita bertolong-tolongan untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi kami sudah keluarkan ini, dan ini masukan yang baik. Nanti akan saya kopikan dan saya minta bidang dakwah nanti bisa, karena kita juga termasuk panitia PON juga, jadi kita akan masuk ke dalamnya, dan masing-masing cabang olahraga itu kita berikan masukan ini supaya manajer-manajernya tahu. Kalau manajernya sudah oke, insyaallah yang pemimpin yang udah mantap, bawahannya saya kira bisa ikut. Begitulah Bapak Ibu, sebenarnya kita di dalam menjalani hidup ini harus saling berkolaborasi untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, karena kita tidak mungkin dapat menegakkan kebenaran sendiri, mencegah kemungkaran sendiri nggak mungkin. Maka perlu jamaah, perlu gerakan. Maka gerakan yang seperti ini saya anggap gerakan yang sangat baik, gerakan yang sangat positif, dan yang kita sampaikan untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan negara kita. Kalau seandainya semua atlet sholat 5 waktu, tadi kita pegang tadi ada, kemudian mereka berjamaah lagi, di samping tubuhnya sehat, rohaninya juga sehat. Jadi kalau rohani jasmani sehat, ini apa lagi kan? Tentu ayat berikutnya yang akan keluar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu akan menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan melalui talk show ini membuat siapa yang mendengar, mudah-mudahan insya Allah bersama kita berdakwah untuk kesuksesan PON yang akan dibuka di tanggal 9 September nanti. Mudah-mudahan PON ini insya Allah berjalan dalam bingkai syariat. Demikian saja saya akhiri. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur ibadahnya. Mudah-mudahan insya Allah tinggikan derajat beliau. Yang sekarang beliau di Syariat Islam jadi sekda. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.